apakah yang ditandatangani digital bisa digunakan di luar negeri? Kembali pihak yang akan menggunakan, Mas. Mereka akan yakin tidak dengan authority yang dimiliki oleh provider di Indonesia. Kalau itu diakui, artinya kan bisa berlaku internasional gitu ya, Mas. Contohnya pihak-pihak Singapura kadang-kadang mengatakan bahwa provider mereka itu berlaku worldwide. Pak Raihan Rahmawan ya. Izin bertanya Bu, dokumen yang ditandatangani digital dan untuk dipergunakan di luar negeri, apakah perlu untuk dilegalisasi juga? Dari Pak Raihan. Ya. Cukup jelas ya, Mbak Soya? Terima kasih, silakan. Mas. Jadi memang tadi yang saya sampaikan, saat ini kan bukan hanya tren ya, tapi bahwa digital signature itu providernya juga sudah cukup banyak dan mereka mendapatkan license dari Kominfo. Jadi artinya untuk kita untuk kita memiliki digital signature saja, kita itu sudah ada pemeriksaan retina dan sebagainya. Jadi sebenarnya saya malah agak mendorong ke arah situ gitu, Mas. Artinya sebenarnya ada satu badan yang diakui juga oleh instansi yang berwenang dari pemerintah, bahwa badan ini maksudnya si provider ya, bahwa kalau seseorang tanda tangan secara digital itu kita sudah nggak ragu lagi dong. Berarti tanda tangan itu nggak bisa dipindahkan atau tidak bisa dikopi oleh orang lain atau menggunakan cap basah. Kadang-kadang kita masih temukan juga nih cap basah, Mas Riko, sahabat Sunoroka. Jadi membuat tanda tangan itu dengan cap, sehingga kalau dia harus menandatangani dokumen yang banyak tinggal cap saja gitu. Itu pada prakteknya itu ternyata terjadi ada juga gitu. Tadi yang basah itu menjadi tidak basah sebenarnya gitu. Nah, kembali, apakah yang ditandatangani digital bisa digunakan di luar negeri? Kembali pihak yang akan menggunakan, Mas. Mereka akan yakin tidak dengan authority yang dimiliki oleh provider di Indonesia. Kalau itu diakui, artinya kan bisa berlaku internasional gitu ya, Mas. Contohnya pihak-pihak Singapura kadang-kadang mengatakan bahwa provider mereka itu berlaku worldwide. Artinya notaris Indonesia itu harus percaya. Nah, sementara kita kan bukan orang yang berwenang untuk mengatakan bahwa si provider mereka di sana itu meskipun berlakunya seluruh dunia gitu ya, Mas ya, global gitu, kita belum tentu yakin bagaimana proses dalam sistem itu sendiri gitu, Mas. Sehingga biasanya kami sendiri sebaliknya ya, apakah akan dimintakan lagi apostel atau legalisasi tadi? Nah, tergantung pihak penggunanya di sana, Mas. Kalau mereka merasa itu tidak cukup, berarti pasti mereka akan memintakan dokumen yang diapostel atau disahkan. Tadi apostel itu kan memang istilah ya, Mas ya, yang kita artikan sebagai suatu pengesahan dari tanda tangan. Bisa jadi dianggap tidak berlaku, sehingga mereka meminta yang dilakukan tanda tangani di hadapan notaris, kemudian melewati legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tergantung penggunanya. Contoh, Mas Raihan, saat itu saya melayani sebelum Convention Den Haag ini kita ratifikasi. Jadi ratifikasi kita tuh baru di Januari 2021 yang tadi memudahkan atau mempersingkat proses ya, Mas. Dua tadi itu. Pernah ada klien kami mau membeli properti di luar negeri. Di Amerika saat itu. Kemudian kita mengikuti nih prosedur yang biasa dilakukan oleh pihak asing di Indonesia. Jadi kita dengan sok taunya, saya tanda tangani depan saya, kemudian saya bawa ke US Embassy, kemudian saya legalisasi lagi di Ministry of Luar Negeri, gitu ya, di Foreign Affairs, Kemenlu. Kemudian saya bawa lagi di kedutaan Amerika sudah ya, di Kemenkumham ya, ada tahapan Kemenkumham. Jadi saya udah bawa 4 stages nih saat itu ya, sebelum Januari 2021. Saya pikir, wah, udah bisa nge-charge klien dong. Sudah berlapis gitu kan. Sampai di sana ternyata dokumen tidak diakui oleh konsultan hukum yang menangani transaksi properti tersebut, karena dianggap Indonesia itu tidak pernah ratifikasi. Karena kita ratifikasi memang di 2001. Sebelumnya dengan step-step yang panjang itu kita nggak pernah ratifikasi. Jadi artinya step ini jadi nggak berlaku. Jadi saya harus mengulang lagi. Jadi sebenarnya kita mesti memahami bahwa belum tentu di luar negeri atau negara tertentu itu mereka tidak peduli dengan negara lain itu
mengadopsi ketentuan yang mana gitu Mas. Jadi saat ini karena saat itu memang masih penuh kebingungan ya Mas, kita sendiri bingung kalau di Thailand tuh prosesnya bagaimana sih, di Jepang bagaimana sebagainya. Seperti tadi contohnya ternyata kita udah capek-capek di Amerika ditolak gitu ya Mas ya. Menurut mereka harusnya cukup seseorang tuh datang ke US Embassy, that's it. Sesimpel itu gitu. Jadi kita padahal udah 4 stages dan malah kita ngulang lagi dokumennya. Ukurannya kalau secara awam itu udah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap. Tapi tadi ya, nah sekarang untuk si legalisasi ini kita bisa melihat Mas, negara mana yang berpartisipasi. Nggak semua negara berpartisipasi. Ada daftarnya ya. Ada daftarnya, sehingga kementerian kita juga akan melihat kalau akan digunakan di negara tertentu yang mereka tidak ratifikasi Den Haag Convention ini, mereka bukan negara yang masuk dari bagian yang berpartisipasi, berarti bentuk dokumennya nanti pun akan berbeda. Saling menyesuaikan. Gitu, Mas. Dan kita pun mesti paham. Kadang-kadang ada nih Mas klien negara tertentu yang mengatakan kalau di negara kami tidak diakui, padahal kita bisa lihat daftarnya ada kan. Karena mereka malas ngurus panjang. Di negara kami nggak ada, sulit, tidak ada public notary gitu. Padahal kita lihat daftar negara itu masuk bagian daftar. Ada di dalam daftar. Nah kita kan nggak bisa bilang ada kok nggak gitu begitu kan, atau ya udah deh nggak begitu, tapi kita bisa menyampaikan bahwa coba kita buka websitenya, diperlihatkan mereka dan sebagainya, ada kok, ada dan sebagainya gitu. Jadi memudahkan klien kita juga lah sebenarnya. Baik.